tadi sudah dilakukan mediasi. Ya. Nah, mediasi itu dimulai pada hari ini dan itu diberikan waktu selama 7 hari dan itu bisa diperpanjang. Nah, kemudian pada hari Senin besok itu diharapkan untuk hadir kembali dan untuk mendiskusikan kembali terkait dengan apa yang menjadi tawaran pada saat mediasi tadi. Oke. Sejauh ini Bang, dari pihak Paula sendiri menerima permohonan cerai dari Baim atau menolak atau mempertahankan? Soal apanya? Soal dari permohonan cerai ini. Ya, pertama gini ya, yang perlu dijelaskan bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan ya. Dan prinsipal mengatakan itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa. Itu kedua. Dan kemudian yang ketiga, nah ini kita pengen ini sebagai suatu legal awareness aja lah ya. Legal awareness itu sebenarnya begini. Ini kan banyak berkembang terkait dengan hak asuh anak itu ada kepada Baim gitu ya. Sebenarnya berdasarkan normatif ya, pasal 105 itu kepada ibu sebagai pemegang muayyiz. Kalau misalnya ibu berapa 3 ukuran ibu itu menjadi terhalang untuk mengasuh anak. 1, psikologis, ekonomis, dan kemudian ketiga itu dia itu tidak mampu gitu ya untuk belum dibahas. 3. Nah sebenarnya kalau misal gitu dia ada pasal selanjutnya 156. Kalau itu dia terhalang, maka yang berhak itu adalah saudari dari ibunya, baru setelah itu bapak. Coba lihat nanti di kompilasi hukum Islam pasal 1. Nah, ini legal awareness aja ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya katakan pada saat ini, bahwa pada prinsipnya kita ingin mengatakan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Kalau misalnya tidak bisa membuktikan, ya itu ada persoalan sebenarnya. Tapi Bang, soal selingkuhan yang dilakukan oleh Paula sendiri, jawaban dari Paula apa Bang? Itu kita akan buktikan nanti. Soal sosok N katanya Bang, selingkuhannya gimana Bang, tuduhan itu? Ya itu nanti kita buktikan aja. Dia kan mendalilkan, coba tanya aja ke dia. Tapi benar gak sih Paula sudah ditalak 6 bulan yang lalu? Responnya seperti apa Paula menjawab tudingan gimana, seperti Bang? itu Bang? Apa? Respon Paula menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu seperti apa? Ini kan sudah ramai Dia juga di sosial orang media. tenang ya. Dia cukup tenang. Itu kan menggambarkan suatu kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, tegak, ya bisa memilah mana yang perlu direspon, mana yang tidak perlu direspon. Agenda selanjutnya apa? Masih mediasi. Nah, besok untuk mempertemukan. Katanya sering banget Paula sama Baim itu berantem di kantor Baim untuk rebutan anak, benar nggak sih? Satu-satu. Ya. Beredar Bang, isu yang beredar. Dengar dari satpamnya juga. Dari siapa? Orang mendengar dari orang gitu. Iya, saya bilang begini sama Mas gitu kan. Iya, kan Saya dengar Mas itu. Satpamnya melihat gitu. Dia juga memberikan jawaban ya, juga. Dia nggak langsung. Iya. Ya itu kayak kita buktikan aja, tapi yang harus dipahami pada saat ini keterangan orang itu dibagi juga. 2, orang yang melihat langsung, mendengar, melihat dan mengalami ya. 1. Kemudian yang kedua, orang yang mendengar, gitu ya kan. Orang yang mendengar itu keterangannya itu tidak penuh, tidak sempurna. Itu yang dinamakan sebagai DID2. Nah kalau misalnya orang mendengar ini gitu kan, ya itu kan bisa dikreasikan masing-masing kan. Nah, tapi sih tidak merespon itu. Tapi ini adalah prinsip umum tentang kesaksian. Itu kira-kira tidak hanya di sini, tapi juga di ruang lingkup peradilan yang lain. Bang, dengan ada tuduhan itu merugikan Paula sendiri nggak sih Bang dari segi kerja? Paula ketemu anak seperti apa Bang? Proses Paula ketemu anak seperti jauh. Tadi kan udah ditanya. Bang, dengan ada tuduhan itu membuat Paula rugi nggak sih Bang dari segi pekerjaan dan lain-lain juga? Yang apanya? Yang tuduhan adanya perselingkuhan dengan karyawan Baim sendiri. Berdampak nggak? Tuduhan negatif lah. Gimana? Bang, tadi anak-anak mau di jalan gimana Bang? Abang kita belum abang.